di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SMA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax.
Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkap, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awaljon Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awaljon melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awaljon Putra sangat aneh.
Katakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak.
SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi, Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan, akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal, jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun, proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi.
Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua. Sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkap, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kepala Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam satu tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Katakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswa SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu
Bayu Hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi.
Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan, akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal, jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Kalau untuk klarifikasi, Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkaf, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi di TikTok.
Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut.
Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabak Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabak Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SMA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya
terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Kalau untuk klarifikasi, Wali Kota Jambi Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kau Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya Fadia Alkaf menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun.
Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswa SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertonnase besar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonnase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper,
Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SMA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis.
Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua. Sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkap, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Alwajon Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Alwajon melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam satu tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Alwajon Putra sangat aneh. Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut
menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabitumas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabak Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabak Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP.
Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan, akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal, jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun, proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Kalau untuk klarifikasi, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kau Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkaf, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif.
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kepala Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswa SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona besar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabak Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan saya Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabak Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SMA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula
dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya Fadia Alkaf menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP.
Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina.
Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SMA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun, proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3.
Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Kalau untuk klarifikasi, Wali Kota Jambi Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kau Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya Fadia Alkap menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awaljon Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awaljon melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awaljon Putra sangat aneh.
Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak.
SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi, Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi.
Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua. Sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkap, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Katakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan
perumahan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabitumas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabak Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabak Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur.
Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal, jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Kalau untuk klarifikasi, Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkaf, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA.
SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut.
Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabak Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabak Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SMA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya
terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Kalau untuk klarifikasi, Wali Kota Jambi Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya Fadia Alkaf menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun.
Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswa SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper,
Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis.
Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua. Sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkap, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Alwajon Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Alwajon melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Alwajon Putra sangat aneh. Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswa SMP berinisial SFA
dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabitumas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak.
SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SMA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi.
Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua. Sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkap, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam satu tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Katakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswa SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan
perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabak Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabak Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur.
Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan, akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal, jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Kalau untuk klarifikasi, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkaf, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA.
SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Hasyah. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswa SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Hasyah, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut.
Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabak Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabak Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SMA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya
terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadiyah Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya Fadiyah Alkaf menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun.
Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabitumas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper,
Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut Kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SMA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 di Treskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis.
Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kau Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkap, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Alwajon Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Alwajon melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Alwajon Putra sangat aneh. Katakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua.
Karena kritikan Fir'aun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Fir'aun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak.
SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi.
Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua. Sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Padek nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkap, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam satu tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Katakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai
sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali.
Sebelumnya SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan, akun TikTok atas nama @fadia alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal, jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun, proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabitumas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabak Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina.
Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3.
Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Kalau untuk klarifikasi, Wali Kota Jambi Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kau Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya Fadia Alkap menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awaljon Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awaljon melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam 1 tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awaljon Putra sangat aneh.
Mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswi SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabag Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak.
SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya, SMA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan akun TikTok atas nama @fadia alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Alwajon menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi.
Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua. Sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkap, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di Jambi berinisial SFA. SFA sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah kota Jambi di TikTok. Terkait hal ini, Mahfud meminta agar SFA mendapatkan perlindungan. Menurut Mahfud, siswi SMP tersebut seharusnya mendapatkan pendampingan atas masalah yang dialami. Pasalnya, yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Untuk itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian PPA, dan Kompolnas. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang membuat laporan kepolisian adalah Pemkot Jambi. Namun, Pemkot berdalih tak mengetahui jika pemilik akun masih berstatus siswa SMP. Alasan pelaporan ini karena Pemkot tak terima dengan sebutan iblis yang dilontarkan pemilik akun. Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra belakangan menjadi sorotan seusai melaporkan SFA, siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi. Selain bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, Gempa dikabarkan memiliki rangkap jabatan yang aneh. Tak hanya itu, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Gempa ke LHKPN juga dinilai janggal. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 6 Juni 2023, Muhammad Gempa Awal John melaporkan seorang siswi SMP di Jambi berinisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya. Sementara itu, ditilik dari LHKPN milik Gempa di tahun 2022, ia tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam satu tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Hal ini menjadi janggal mengingat rangkap jabatan yang diemban Muhammad Gempa Awal John Putra sangat aneh. Katakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan isinya iblis semua. Karena kritikan Firaun dan juga iblis, seorang siswa SMP berinisial SFA dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan tersebut dibuat oleh Kabag Humas Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kritikan yang dilayangkan SFA ini sedianya untuk memperjuangkan keadilan dari sang nenek. Ada setidaknya 4 video yang dilayangkan SFA pada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan juga perusahaan China PT RPSL. Ia juga menyinggung adanya truk bertona sebesar yang melewati jalan desa setiap hari dan membuat rumah sang nenek mengalami kerusakan. Ia pun menuntut keadilan untuk sang nenek yang merupakan seorang veteran perang. Dalam kritiknya, SFA menyebut sudah hampir 10 tahun Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan lorong milik warga, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot 5 ton saja. Selain itu, SFA juga mengkritik perusahaan
perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, namun justru menjadi perusahaan kayu hutan. Dalam video kritikan ini, SFA juga menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun. Dalam video lain, SFA juga sempat menyebut bahwa Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Buntut ucapannya tersebut, SFA langsung dilaporkan ke kepolisian atas pelanggaran UU ITE. Dalam laporan ke Polda Jambi, SFA disebut telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menimpa SFA ini juga sudah terdengar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun berjanji akan membantu SFA dan mengawal perkara yang kini menyeretnya. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan terhadap siswi pengkritik wali kota berinisial SFA. Pemkot Jambi kini telah mencabut atas laporan yang dilayangkan ke Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi juga telah menggelar restoratif justice terkait kasus tersebut. Restoratif justice yang dilakukan pada Selasa 6 Juni 2023 itu dihadiri kedua pihak yang terlibat. Kabitumas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan keduanya sepakat untuk berdamai. Dalam kesepakatan damai itu, SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara pihak Pemkot Jambi yang diwakili Kabak Hukum juga sudah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat iktikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Sebelumnya diberitakan bahwa SFA memviralkan video untuk membela sang nenek. SFA mengatakan bahwa rumah sang nenek rusak akibat terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Perkenalkan, saya Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Negeri 1. Nama Syarifah Fadia Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski masih duduk di bangku SMP, ia tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi untuk mencari keadilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung merespon tindakan Syarifah. Syarifah menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah, rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizolimi, di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Dari pengakuan Syarifah, sudah hampir 10 tahun kerjasama itu dilakukan. Namun perjuangan Syarifah malah mendapatkan komentar pelecehan dari Debbie Ceper. Dedi merupakan seorang pelawak di Jambi yang biasa dikenal dengan manusia tanpa leher. Siswi SMP itu pun tak terima mendapat komentar pelecehan dari Debbie dan memilih melaporkannya ke polisi. Permasalahan yang dialami Syarifah turut direspon oleh Mahfud MD. Mahfud MD meminta Kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi menemui Syarifah. Dikatakan Menko Polhukam, Syarifah harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam langkah pemerintah Kota Jambi yang melaporkan SFA karena memberikan kritikan kepada Pemkot Jambi. KPAI menilai tak seharusnya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. SFA yang masih duduk di bangku SMP diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkritik pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi. Menurut Kabak Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra, SFA dilaporkan karena menyebut kerajaan Firaun Kota Jambi berisi iblis. Terkait pelaporan ini, KPAI berpendapat tidak semestinya Pemkot Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. Mestinya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi warganya. Kawian Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime buka suara yang mengatakan seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Sementara Gempa mengaku tak tahu jika pihak yang dilaporkan itu masih SMP. Terkait laporan tersebut, pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali.
Sebelumnya SFA viral setelah mengaku mencari keadilan untuk rumah neneknya yang hancur. Rumah itu hancur karena aktivitas proyek salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Selesai menuai polemik hingga menarik atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD, kasus ITE yang melibatkan siswi SMP dan Pemkot Jambi kemungkinan akan berhenti. Pemkot Jambi menyatakan akan mencabut laporan setelah muncul video permintaan maaf dari siswi SMP tersebut. Untuk diketahui, laporan ke polisi ini bermula dari unggahan akun media sosial TikTok yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, dalam keterangannya pada Selasa 6 Juni menerangkan, akun TikTok atas nama @fadia_alkaf telah menyampaikan permintaan maaf pada hari Minggu kemarin. Permintaan maaf dari siswi bernama Syarifah Fadia Alkaf ini pun direspons positif oleh Pemkot Jambi. Menurut Gempa, laporan pelanggaran ITE ini dibuat agar pemilik akun TikTok tersebut meminta maaf. Sementara itu, untuk proses penyelesaian administrasi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi. Terkait kasus pelanggaran ITE ini, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan akan dilakukan restoratif justice. Untuk diketahui, laporan Pemkot Jambi ke polisi ini bermula dari unggahan Syarifah di media sosial TikTok dan Instagramnya. Gadis tersebut membuat sejumlah video yang memuat protesnya terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang merusak rumah neneknya. Syarifah mengatakan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Disebutkan olehnya, Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati jalan warga hingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal, jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton. Tanya itu, Syarifah juga mengkritik perusahaan yang semestinya fokus pada pembangkit listrik tenaga uap, namun belakangan malah jadi perusahaan kayu hutan. Kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Pemerintah Kota Jambi melaporkan sebuah akun TikTok yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pemilik akun diketahui berinisial SFA yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Dalam unggahan video di TikTok, SFA menyebut Pemkot Jambi berisi iblis. Kabag Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon, menyayangkan isi kalimat yang dilontarkan pemilik akun. Menurutnya, kalimat tersebut bukan lagi kritikan, melainkan ujaran kebencian. Gempa mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi sejak Mei lalu. Sebelumnya, SFA memprotes aktivitas perusahaan di Jambi yang telah merusak rumah neneknya. Menurutnya, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Selain memprotes perusahaan, SFA juga mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Protes tersebut disampaikan dalam sejumlah video yang kemudian diunggah di TikTok. Salah satu video SFA menjadi sorotan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Setelah video itu viral, ia mengaku mengalami banyak tuduhan, bahkan kekerasan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Untuk itu, SFA membuat video lagi untuk meminta dukungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Saya selaku cicit kandung Nenek Hapsa menghimbau kalau kalian orang terdidik, beragama dan mempunyai moral, ayo kita bertabayun ke rumah nenek kami Hapsa. Bawa pihak perusahaan Cina itu ke rumah nenek kami Hapsa. Jangan jadi pengecut klarifikasi hoax. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Kalau untuk klarifikasi, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya, Fadia Alkaf, menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi, Syarif.
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aduan siswi SMP di